Dipersilakan kepada kandidat pertama, Randi Diardo Romero Purba, untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 5 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Mul Medan, Bapak Uri Tamtam Abdi, SPDI MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah yang turut berhadir kita hari ini, ada Ibu Misbah dan Bu Asma. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan. Yang saya hormati kandidat calon ketua OSIM nomor 2 Saudara Muhammad Farhan Simamora. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Randi Diardo Romero Purba, kandidat ketua OSIM nomor 1 dari kelas 11 M4A. Saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIM dan memiliki visi misi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Visi saya ketika menjadi ketua OSIM adalah mewujudkan organisasi berintegritas dan bermartabat, membantu madrasah mencetak siswa-siswi yang berakhlakul karimah, unggul dan berprestasi, serta kreatif dan inovatif untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia Emas 2045 dan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Lalu misi saya yang pertama adalah sudah tentu dan tidak lain adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendukung dan menyokong setiap program madrasah untuk mewujudkan moto madrasah bermutu, maju dan mendunia. Yang ketiga, menjadi jembatan aspirasi dan menjalin tali hubungan silaturahmi yang baik dengan seluruh siswa-siswi, dewan guru, dan seluruh masyarakat MAN 2 Mul Medan agar terciptanya kerjasama yang baik antara OSIM dan seluruh warga madrasah. Lalu yang keempat, membantu madrasah menciptakan dan mewujudkan karakter siswa-siswi yang unggul dan berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik sesuai dengan globalisasi dan era digitalisasi sekarang. Lalu yang kelima, menciptakan lingkungan madrasah yang aman dan bersih. Lalu yang terakhir, misi saya yang keenam, yaitu mencetak pengurus dan anggota OSIM yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa nasionalisme serta berakhlakul karimah. Tentu visi-misi yang saya sampaikan tadi tidak hanya akan saya jalankan sendiri, namun itu akan dijalankan bersama ketika saya terpilih. OSIM di sini tidak berdiri sendiri, namun OSIM bekerja sama dengan seluruh pihak madrasah, dengan Bapak Kepala, dengan Bapak Ibu WKM, Bapak Ibu Dewan Guru, dengan teman-teman sekalian. Kita bersama berpegang bergandengan untuk mewujudkan madrasah bermutu, maju dan mendunia. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Masih ada waktu yang tersisa? Masih. Apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat pertama yang telah menyampaikan visi dan misi. Selanjutnya dipersilakan kepada calon kandidat kedua untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 5 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
jalan-jalan ke kota Kenya, memetik bunga harum wanginya. Mandua hari ini bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Mandua Model Medan Bapak Uri Tamtam Abdi SPD IMPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Mandua Model Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru, staf Tata Usaha, dan tidak lupa pula yang saya hormati rekan saya Saudara Randi dari Doromero Purba, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran panitia dan seluruh siswa-siswi Mandua Model Medan yang berhadir pada hari ini. Hadirin sekalian, untuk mencapai madrasah maju, bermutu dan mendunia seperti yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia, serta untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Emas 2045, haruslah kita mempersiapkan amunisi serta mempersiapkan generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Namun, generasi-generasi tersebut ialah generasi yang berkualitas, berintegritas, serta berpancasilais. Generasi-generasi tersebut tidaklah lagi ataupun tidak bukan ialah siswa-siswi Mandua Model Medan tersebut. Oleh karena itu, saya Muhammad Farhan Simamora, calon ketua OSIM Mandua Model Medan periode 2024-2025 nomor urut 2, membawakan visi. Yang pertama yaitu mewujudkan OSIM yang inklusif dan inovatif sebagai wadah pengembangan potensi siswa untuk menciptakan generasi yang berintegritas, berkarakter, dan berprestasi, namun berlandaskan iman dan takwa. Visi ini adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan madrasah yang berprestasi, relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap kokoh dalam nilai-nilai keislaman. Untuk mewujudkan misi tersebut, saya menetapkan beberapa misi. Yaitu misi saya yang pertama ialah menciptakan lingkungan OSIM yang inklusif serta mengoptimalkan aspirasi dari seluruh masyarakat Mandua Model Medan. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi dan mengembangkan potensi siswa-siswi melalui program inovatif, relevan, dan juga adaptif. Yang ketiga yaitu memperkuat solidaritas dan koordinasi dengan seluruh warga madrasah hingga mencapai kolaboratif yang efektif. Yang keempat yaitu membentuk karakter siswa-siswi yang berintegritas, berbudaya kritis, Pancasilais, serta berpedoman iman dan takwa. Serta yang kelima yaitu menanamkan rasa peduli sosial, aktif, dan berjiwa empati kepada siswa-siswi Mandua Model Medan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan kutipan dari Presiden Amerika Serikat yang ke-44, yaitu Barack Obama. Kurang lebih bunyinya begini: perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berarti. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Mari bersama kita ambil langkah pertama untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, bersama 02, momentum to be better. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat kedua yang telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab melalui pencabutan nomor. Dipersilahkan kepada kandidat pertama untuk maju ke depan agar dapat mencabut nomor. Calon pertama mendapatkan pertanyaan nomor 18, yaitu bagaimana model kepemimpinan yang akan kamu gunakan? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah menyampaikan pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Bagaimana model kepemimpinan yang akan saya gunakan?
Tentu yang pertama adalah menggunakan sistem demokrasi. Setiap keputusan dalam sebuah organisasi itu tidak bisa diambil dengan sendirinya, namun diperlukan antara diskusi antara ketua dan seluruh anggota-anggotanya. Nah, diskusi-diskusi tersebut tidak stop selesai di situ saja. Kita OSIM di sini berada di bawah naungan kesiswaan dan Bapak Ibu WKM lainnya. Jadi semua diskusi-diskusi itu diperlukan arahan dan bimbingan-bimbingan dari mereka, sehingga terwujudnya program-program ataupun kerjasama yang baik, sehingga menimbulkan sebuah kesuksesan atau kemajuan dalam sebuah program. Yang kedua, model kepemimpinan yang itu adalah kita tidak boleh menjadi pemimpin yang diktator ataupun otoriter. Saran-saran dari seluruh siswa-siswi Mandul Medan atau aspirasi-aspirasi itu akan diterima sebagaimana misi ketiga tadi, menjadi jembatan aspirasi. Nah, pendapat siswa-siswi itu akan kami terima dan akan diolahkan. Namun, kembali lagi kepada yang pertama, akan didiskusikan kembali kepada seluruh pengurus, Bapak Ibu WKM, sehingga terciptanya tadi sebuah program atau sebuah tujuan yang bagus, yang terwujud baik dan benar serta sukses. Mungkin begitu saja. Terima kasih, cukup. Terima kasih kepada calon pertama yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon kedua untuk menanggapi jawaban dari calon pertama. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Oke, baik. Saya akan menanggapi dari pernyataan dari calon ketua OSIM nomor urut 1. Yang ingin saya tanggapi ialah, saya teliti bahwa calon ketua OSIM nomor urut 1 lebih mengedepankan terhadap demokrasi, yaitu keluasan dalam berpendapat. Nah, setiap keluasan dalam berpendapat harusnya ataupun pasti mendapatkan sisi kiri ataupun sisi kanan ataupun sisi bersebelahan. Sisi tersebutlah yang menjadi ancaman ataupun menjadi pedang yang bermata dua tentunya. Oleh karena itu, izin saya menanggapi untuk itu seperti apa atau tindakan apa yang Anda lakukan ketika dalam kepengurusan itu memberi adanya ketidaksesuaian dalam visi tersebut. Mungkin itu yang saya tanggapi. Sekian. Waktu Anda masih tersisa, ingin dilanjutkan atau cukup? Terima kasih kepada tanggapan calon kedua. Dipersilahkan kepada calon pertama untuk menanggapi tanggapan dari calon kedua. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, bagaimana kita ingin menghindari, sebelumnya terima kasih kepada saudara tadi yang menanggapi. Bagaimana cara kita untuk menghindari pendapat yang ada di kanan atau yang di kiri tadi, sehingga tidak menjadi pedang bermata dua. Kita bisa mengambil sebuah forum untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di situ akan dirembukkan sebaik-baiknya dengan kepala yang dingin tentu, karena sebuah forum atau sebuah diskusi tidak bisa terselesaikan dengan kepala yang panas. Kalau sebuah forum dilaksanakan dengan kepala yang panas atau diskusi yang panas, tidak tenang, maka tidak timbullah kesepakatan yang baik untuk mencapai tujuan yang benar. Nah, apabila diskusi dan musyawarah itu tidak bisa terselesaikan juga, maka tadi Ketua OSIM boleh mengambil kebijakan, berdiskusi tingkat lanjut dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah bagaimana seharusnya tindakan yang diambil. Ketua OSIM memiliki hak-hak tinggi bersama Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah untuk menentukan keputusan yang lebih baik berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah diambil, sehingga tidak menimbulkan ketegangan ataupun bersih tegang antara sesama penyampai pendapat tadi. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari calon urut pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan pencabutan nomor yang dilakukan oleh calon kedua. Dipersilahkan kepada kandidat kedua untuk mengambil pertanyaan cabut nomor. Baik, kandidat nomor 2 memilih pertanyaan nomor 14, yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus bullying yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di sekitar lingkungan madrasah. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik.
terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan. Izin saya menjawab, bagaimana sih cara saya menanggapi mengenai kasus bullying yang ada di masyarakat ataupun di MAN 2 Model Medan ini tentunya. Yang pertama yaitu kasus bullying itu sendiri tidak dapat kita hindari berjalan selaras dengan era digitalisasi. Era digitalisasi ini sering sekali menimbulkan cyberbullying ataupun bullying di media sosial. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menangkal ataupun menanggapi dari cyberbullying yaitu yang pertama, sesuai dengan visi yaitu berlandaskan iman dan takwa, yaitu mensosialisasikan potensi diri kita untuk bersifat ataupun mengacu kepada iman-iman ketakwaan. Ketika iman dan takwa sudah kita pegang, bahwa hidup kita akan selaras dengan iman. Selanjutnya yang kedua itu ialah bagaimana kalau misalnya tetap ada ataupun tidak ada yang mengikuti dari iman dan takwa tersebut. Yang kedua itu kita mengadakan sosialisasi ataupun program-program yang mencegah adanya cyberbullying tersebut, yaitu program ataupun workshop yang mendukung adanya digitalisasi sehingga ketika cyberbullying itu timbul memunculkan pikiran ataupun logika bagi kita bahwa ada lagi yang lebih baik dari yang kita buatkan selain cyberbullying tersebut. Ini sekian yang dapat saya tanggapi atau saya beri jawaban. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kandidat pertama yang telah menjawab pertanyaan sabun nomor. Kemudian dipersilahkan kepada kandidat pertama untuk menanggapi pernyataan dari kandidat kedua. Baik, izin kepada saudara, saya akan menanggapi. Jadi yang disampaikan saudara tadi itu semua cyberbullying tadi ya. Bagaimana jadi apa yang saudara sampaikan tadi itu fokusnya mungkin terhadap cyberbullying. Kita mungkin tidak hanya bisa terfokus kepada hal-hal seperti itu. Mungkin masih banyak kasus-kasus ataupun yang tidak terlihat mata kita, aksi bullying yang terjadi secara langsung di sekolah ini. Nah, jadi mungkin apa yang ingin saya tanyakan, ingin menanggapi, kalau tadi langkah-langkah saudara menanggulangi cyberbullying, bagaimana langkah saudara untuk mengantisipasi terjadinya bullying di sekolah, baik secara fisik maupun verbal. Nah, karena sifat bullying tadi itu bisa menjatuhkan mental. Mungkin di media sosial orangnya tidak bertemu langsung. Ini kalau di kehidupan secara nyata di sekolah, kita bertemu langsung dengan antara pelaku dan korbannya. Mungkin terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada kandidat pertama yang telah menanggapi. Kemudian dipersilahkan kepada kandidat kedua untuk menanggapi jawaban dari kandidat pertama. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 yang telah menanggapi dari pernyataan saya. Nah, bagaimana sih cara saya untuk mencegah dari bullying yang di sekolah tersebut? Yang pertama yaitu saya sebagai ketua umum OSIM harus terjun langsung melakukan pendekatan secara realistis ataupun secara konkret kepada seluruh siswa-siswi MAN 2 Model Medan tentunya. Yang kedua yaitu menjalankan program-program yang bersifat kelompok ataupun bersifat tim, sehingga ketika adanya bersifat tim, kita bersifat in-group. Bersifat in-group yang dimaksud adalah bersifat adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Khususnya kita berkelompok sebagai anak ataupun siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang menyandang kata model ataupun sebagai contoh dari madrasah-madrasah lainnya. Sehingga ketika ada bullying di sekolah, kita menangkalnya dengan apa? Dengan adanya timbul rasa in-group ataupun rasa keterkaitan antara kita semua. Yang kedua itu program-program yang bersifat in-group. Yang ketiga yaitu ialah melakukan sosialisasi, kembali lagi sudah saya katakan. Sosialisasi merupakan hal yang pertama. Ketika sudah ada niat, itu mesti kita ubah niat yang buruk menjadi niat yang baik. Ketika sudah niat tersebut, kita sosialisasikan bagaimana cara bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, timbulnya sikap in-group bisa membuat ataupun bisa mengcounter dari bullying tersebut. Oleh karena itu, termasuk lagi dalam program unggulan mungkin dari saya, yaitu ketika seluruh ekstrakurikuler akan bekerja sama untuk menangkal itu semua, dibantu juga dengan OSIM dan pihak sekolah. Oke, mungkin waktu habis. Terima kasih kepada kandidat kedua yang telah menanggapi jawaban pertanyaan dari kandidat pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ke segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab melalui panelis. Maka dari itu kami persilahkan kepada panelis pertama
Ibu Nur Asma yang akan menanyakan pertanyaan kepada calon pertama. Dipersilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan ya selamat kepada kedua kandidat ketua OSIM. Ini luar biasa ini. Ketika kita berani memunculkan diri kita menjadi kandidat, menjadi calon, berarti itu adalah menunjukkan kita punya potensi dan kualitas. Ya, ketika kita berani muncul di depan masyarakat banyak, tampil sebagai kandidat dan calon, ini menunjukkan jati diri kita bahwa kita punya kualitas dan potensi. Dan kita berharap kualitas dan potensi ini bisa disalurkan dengan hal-hal yang positif. Itu harapan kami, ya. Baik, Ananda sekalian, ini adalah kandidat kita. Di antara begitu banyak jumlah siswa MAN 2 Model Medan, muncul 2 kandidat. Tapi hari ini saya lihat kandidat dari Helvetia tidak ada ya. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu muncul kandidat dari Helvetia, hari ini hanya dari Pancing, MAN 2 Pancing. Baik, saya diamanahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat 01. Dan kita berharap Ananda semua, hari ini 2 kandidat ini ya muncul dan mencalon sebagai ketua OSIM MAN 2 Model Medan. Beberapa tahun ke depan harapan kita kedua kandidat ini muncul sebagai kandidat wali kota dan gubernur kota Madya Medan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kandidat 01 tadi yang bisa Ibu cerna, visi dan misinya yaitu pertama membentuk siswa MAN 2 Model Medan agar memiliki takwa, bersifat takwa. Nah ini hubungannya dengan karakter ya. Nah kemudian yang kedua yang bisa Ibu cerna, ketua OSIM adalah partner kerja daripada madrasah. Yang jelas ketua OSIM dan perangkat-perangkatnya itu harus mendukung dan bekerja sama dengan pihak madrasah untuk mendukung program-program madrasah. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik kepada siswa MAN 2 Model Medan dan mendukung program siswa MAN 2 Model Medan melalui program-program ekskulnya ya. Karena kita ketahui Ananda semua, OSIM itu bukan ekskul ya. OSIM adalah koordinator ekskul yang berada di MAN 2 Model Medan ini. Mereka koordinatornya. Nah kemudian yang Ibu cerna menciptakan dan menjaga lingkungan madrasah yang sehat dan baik. Baik, dari beberapa visi misi yang bisa Ibu tangkap ya, ke depan setelah kamu terpilih dari visi misi tersebut, apa sih program yang akan kamu lakukan sehingga visi misi itu bisa tercapai dengan baik? Tadi dibatasi hanya 1 pertanyaannya, jadi 1 mencakup keseluruhan. Baik, Ibu kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Dipersilakan kepada calon pertama untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Waktu Baik. Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Asma yang telah menyampaikan pertanyaan. Nah, apa sih program kandidat 01 ketika terpilih dan berdasarkan visi misi tadi ya Bu? Yang pertama terkait dengan siswa-siswi yang berprestasi, kita bisa mengadakan ada program seminar-seminar akademik Ibu. Kita undang pembicara-pembicara yang berkualitas dan hebat tentunya, yang bisa memberikan motivasi bagi siswa-siswi MAN 2 Medan sehingga menimbulkan prestasi yang lebih baik lagi dan terus mengharumkan nama MAN 2 Medan. Lalu kemudian Ibu yang terkait misi menjaga lingkungan dan kebersihan, saya sebenarnya ada sebuah program, ini memang terinspirasi dari sekolah saya dulu. Kalau baik kenapa tidak kita ikuti, begitu ya kan Bu? Jadi
kita mungkin akan mengadakan pengecekan atau penghargaan kepada kelas terbersih itu setiap bulannya Ibu. Nah, apa tujuannya? Nah, pengecekan kelas terbersih itu dapat menimbulkan motivasi kepada siswa-siswi agar terus menjaga lingkungan kelasnya agar terus bersih. Penilaian kebersihan itu tidak hanya kebersihan kelas, namun juga kebaikan atau fasilitas yang disediakan itu tidak rusak sama sekali, Bu. Sehingga itulah yang menjadi tonggak utama dalam penilaian. Nah, bagaimana bentuk penghargaannya? Bagi kelas-kelas yang terbersih akan diberikan sebuah simbolis, mungkin dalam bentuk bendera, dan kelas yang terkotor juga akan diberikan sebuah Anda tersisa 20 detik. bendera, sehingga kelas-kelas yang mendapatkan kelas terkotor itu akan termotivasi dan terus memperbaiki kelasnya agar terlihat bersih dan menjaga fasilitasnya, dengan harapan dari kelas sendiri bisa terus tersebar ke seluruh lingkungan madrasah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kandidat nomor 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada saudari moderator dan juga izin menanggapi dari pernyataan saudara dari 01. Nah, seperti yang sudah saya juga tahu bahwa hal-hal seperti program yang dibuat oleh 01 merupakan salah satu program yang juga sekolah saya dulu lakukan. Yaitu sama, kami dua merupakan salah satu juga bisa dibilang saudara lah. Dikarenakan kami satu madrasah sanawiyah dulu. Cuman dahulu saudara Randy itu madrasah sanawiyah negeri 3 dan saya madrasah sanawiyah negeri 2. Nah, jadi tetap ada saudaranya madrasah sanawiyah. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah mengenai juga tadi visi dan misi dan juga program apa yang untuk mendukung ataupun mewujudkan dari visi misi tersebut ialah yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model memiliki banyak sekali program-program yang mendukung, banyak sekali program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang bagus, yang luar biasa untuk mendukung minat bakat, bahkan prestasi siswa-siswi tentunya, mulai dari prestasi akademik, non-akademik, sosialisasi, seminar, bahkan workshop-workshop lainnya yang diadakan oleh Mandua Model Medan dan Ekskul dan juga OSIM itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan ataupun yang ingin saya tanggapi ialah dinamika mengenai apabila keefektifan waktu atau mulai dari keefektifan waktu, keefektifan dari biaya atau keefektifan lainnya yang tidak selaras dengan program dari 01. Karena melihat dari banyaknya komentar ataupun aspirasi mulai dari siswa, mulai dari guru yang mengatakan bahwa kita sebaiknya mengefektifkan dari program, seluruh program kita efektifkan karena ditakutkannya mengganggu dari jam pelajaran yang telah disediakan oleh Mandua itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari tanggapan saya kembalikan. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Dipersilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap tanggapan calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih saudari moderator, izin menjawab ya saudara. Jadi mengenai keefektifan ataupun banyaknya program-program yang ingin diwujudkan tadi, tentu itu semua program tidak asal dibuat, namun sudah melalui analisis bagaimana terkait dana, terkait waktunya. Jadi kita sebenarnya membuat program itu tidak hanya blek, tidak timbul begitu saja, namun dispekulasikan. Oh, kita mau buat program ini, jangka waktunya berapa, dana yang kita dibutuhkan berapa. Nah, program tersebut apabila dalam musyawarahnya tidak bisa dilanjutkan atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka sebelum rapat kerja dilaksanakan, program itu lebih baik tidak diusahakan. Kita bisa cari program-program dengan waktu rentang yang bisa bersamaan dengan waktu pembelajaran ataupun di luar waktu pembelajaran, dengan dana yang mencukupi, sehingga timbullah program-program yang sukses, program-program yang baik dan terlaksana dengan benar tadi. Nah, kemudian analisis tadi itu tidak hanya Waktu Anda tersisa 20 detik. berdasarkan keputusan sendiri. Seperti kami sampaikan tadi, perlunya musyawarah dan untuk mencapai mufakat antara pihak OSIM, seluruh warga Mandua Medan ataupun masyarakat Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan. Baik, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari nomor urut 1.
Selanjutnya kita melanjutkan sesi tanya jawab dengan panelis 2, yaitu Ibu Dr. Randa Haji Masbah. Dipersilakan kembali. Yang kemarin 27 November juga kita sudah mengadakan pilkada khusus kelas 12, barangkali sudah menentukan pilihannya. Kembali kita sebagai pembelajaran pertama untuk kita di MAN 2 Model Medan tidak kalah dengan waktu debat di televisi waktu itu, betul? Kalian menyaksikannya kan? Iya, jadi hari ini kita mengadakan debat untuk calon ketua OSIM yang luar biasa. Selamat buat kalian berdua sebagai kandidat yang terbaik. Kalian adalah orang terbaik di antara 2000 siswa MAN 2 Model Medan. Ya, semoga dengan kepemimpinan mereka berdua MAN 2 ini semakin mendunia katanya ya, semakin maju. Dan tadi apa temanya? Bermutu, maju, mendunia. Jadi madrasah kita harus mendunia atas kepemimpinan mereka, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini Ibu disuruh bertanya kepada mereka berdua ya, satu pertanyaan. Jadi nggak payah-payah. Di antara visi dan misinya, kalau kita lihat ya Bu, hampir sama ya kan Bu. Jadi sama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan siswa yang berprestasi dan seterusnya. Jadi ananda sekalian, bahwasanya di Indonesia ya, kita terus menunjukkan prestasi kita terutama di MAN 2 Model Medan. Jadi kalau prestasi mungkin bisa ya kita pelajari ya, kita ikuti pelatihan-pelatihan. Jadi ini di sini di antara misi-misi kalian hanya dua yang ingin kutanyakan. Bagaimana langkah konkret yang kalian laksanakan? Pertama, untuk menciptakan karakter yang baik untuk siswa MAN 2 Model Medan. Kalau yang pintar udah banyak sekali nah, tapi yang berkarakter. Jadi antara ilmu dan akhlak ya, yang mana yang lebih utama? Akhlak ya. Jadi akhlak, jadi akhlak di atas dari ilmu ya. Jadi itu. Dan yang kedua, langkah konkret tentang siswa yang peduli kepada MAN 2 Model Medan ini. Langkah konkret apa? Nah itu aja ya. Mungkin itu yang selalu Ibu pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Misbah. Selanjutnya dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Misbah. Dipersilakan. Oke baik, izin Ibu menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Ibu. Yang pertama yaitu apakah langkah konkret untuk siswa-siswi yang peduli akan lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua itu apakah langkah konkret untuk membangkitkan karakter siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Jawaban yang kedua saya jawab terlebih dahulu. Yang pertama itu bagaimana sih cara meningkatkan karakter siswa-siswi MAN 2 Model Medan sesuai dengan visi atau misi saya, yaitu iman dan takwa. Yang pertama, siswa-siswi di zaman sekarang ataupun di usia kita sekarang terkadang lebih membutuhkan sebagai contoh ataupun sebagai role model. Sebagai role model kita semua, kita sudah seperti tahu, yaitu role model kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW dengan seluruh suri tauladannya, dengan akhlaknya yang mulia, kepintaran beliau, logika beliau yang sangat indah. Namun untuk di MAN 2 Model Medan itu sendiri, khususnya lingkup terkecil siswa, itu bagaimana? Yaitu menjadikan ketua OSIM itu sendiri sebagai role model itu sendiri. Nah, untuk menjadikan role model tentunya sebagai ketua OSIM, pemangku jabatan ketua, yaitu menjadikan dirinya sebagai siswa yang aktif, siswa yang mengikuti program-program, siswa yang religius, dan memberikan contoh kepada siswa-siswi MAN 2 Model Medan, sehingga adanya motivasi dari diri sendiri ataupun diri dari siswa-siswi tersebut. Oke, selanjutnya itu apa langkah konkret untuk siswa-siswi yang peduli akan lingkungan. Nah, langkah konkret yang pertama saya itu berikan ialah ketika Anda melakukan hal baik, tentunya kita dapat berikan apresiasi mulai apresiasi sosial,
pujian, bahkan apresiasi melalui media sosial. Waktu Anda tersisa 20 Ketika sudah mendapatkan apresiasi, tentunya menyambung lagi dengan pertanyaan yang pertama, seluruh siswa-siswi Mandonga Medan pastinya akan termotivasi. Oleh sebab itu mungkin jawaban yang saya dapat sampaikan. Sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas jawabannya calon nomor urut 2. Selanjutnya dipersilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Dimohonkan untuk para hadirin agar dapat kondusif dan duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, izin menanggapi saudara kait langkah-langkah yang saudara sampaikan tadi. Jadi dari langkah-langkah saudara tadi, saya ingin menanggapi. Menjadi sebagai ketua OSIM itu memang harus menjadi role model yang baik. Tapi bagaimana menjadikan diri kita itu amanah terhadap amanah atau jabatan yang sedang kita pangku itu? Karena mungkin berbicara itu mungkin mudah, tapi semoga kita amanah nanti dalam menjalankan tugas kita sebagai ketua OSIM apabila terpilih. Karena actori incumbit probatio, setiap dalil yang diucapkan harus bisa dibuktikan. Jadi semoga yang saudara ucapkan tadi itu tidak hanya omongan belaka, namun bisa dibuktikan dengan baik dan benar. Saudara mampu menjadi role model dan tidak hanya malah atau menjadi citra yang buruk atau membawa citra yang buruk bagi OSIM itu sendiri, bahkan membawa citra yang buruk bagi Mandua Model Medan. Nah, langkah-langkah saudara tadi semoga bisa diterapkan. Dan saya ingin bertanya mungkin Waktu Anda tersisa 20 detik. mungkin dalam pengubahan karakter itu sedikit sulit karena banyak mindset yang tidak bisa diubah. Mungkin saudara bisa terangkan lebih lanjut langkah konkret itu untuk mencapai karakter siswa yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari calon urut nomor 2. Dipersilahkan kepada calon urut nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, izin saya menjawab ini untuk tanggapan dari calon nomor urut 1. Nah, beliau mengatakan bahwa bagaimana langkah konkret saya untuk meyakinkan dari siswa-siswi Mandonga Medan itu sendiri bahwa saya tepat untuk menjadi role model. Nah, izin saya untuk menanggapi bahwa menjadikan role model itu merupakan salah satu memang hal yang bisa kita bilang sulit. Namun kata sulit bukan berarti kata tidak mungkin. Kata sulit bisa kita minimalisir dengan kata berusaha. Dengan seperti apa? Mulai dari sebelum saya menduduki ataupun menjabat ataupun memangku ketua umum OSIM, saya mencoba mengimprove diri dengan mengikuti seluruh kegiatan yang ada, dengan mengikuti atau menjadi bagian-bagian dari kegiatan, dan juga sementara untuk mengketuai dari salah satu dari kegiatan tersebut, dan ikut juga dalam aktif berprestasi seperti kompetisi sains dan pidato dan lain-lainnya. Itu mungkin dari langkah konkret yang membuktikan bahwa saya insya Allah bisa menjadi role model nantinya dengan mengikuti juga seluruh peraturan. Dan selanjutnya itu bagaimana sih cara langkah konkret selanjutnya untuk mengubah karakter. Menjadikan role model itu salah satunya. Namun cara saya selanjutnya itu ialah membuat sosialisasi ataupun gerakan-gerakan yang mendukung keislaman. Seperti apa? Ketika Anda mendapatkan program-program keislaman, tentunya sedikit ataupun kurangnya pasti ada yang menempel ataupun pasti ada yang menghinggap di diri Anda sendiri. Mungkin itu sekian, berhalangan juga dengan waktu. Apabila lebih lanjut nanti saya akan berbicarakan. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari calon urut nomor 2. Dengan berakhirnya 3 segmen, maka berakhirlah sesi debat kita pada hari ini. Saya Syahna Kalila Imansyah. Saya Fensa Putri Media Siregar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami kembalikan kepada Master of Ceremony. Diharapkan kepada para hadirin untuk tetap duduk di tempat masing-masing. Dengan berakhirnya sesi debat, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bayu Angkasa. Dan
saya Nasyifa Khairis selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera nih.